Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberlakukan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota. Pembatasan ganjil genap ini akan berlaku mulai hari Senin besok. Lalu seperti apa penerapan aturan ini? Dan bagaimana tanggapan dari warga Jakarta? Berikut laporan Fahada Indi dan juru kamera Bayu Rustam. Kurang lebihnya 5 bulan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di DKI Jakarta tidak diberlakukan, terutama karena adanya PSBB. Ini pemirsa, informasinya mulai hari Senin esok tanggal 3 Agustus 2020, pembatasan dengan sistem ganjil genap akan kembali dilakukan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta, saya ingin mengajak pemirsa untuk berbincang dengan pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga pihak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mari ikuti saya. Selamat pagi Pak Sambodo dan juga Pak Syafir Liputo. Pagi. Mohon izin dipegang. Nah, pemirsa, saya sudah bersama dengan Telantas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Sambodo, Purnomo Yogo, dan juga ada Kadishub DKI Jakarta, Bapak Syafir Liputo. Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, ini saya mau tanya dulu ke Pak Syafir Liputo, ini mengenai pemberlakuan pembatasan lalu lintas ganjil genap di DKI Jakarta. Ini operasionalnya, alasannya dulu nih Pak, alasannya di dalam rangka apa sih Pak sebenarnya? Ya, baik. Jadi perlu dipahami saat ini kita masih berada pada pandemi COVID-19. Dari hasil evaluasi kami, mobilitas warga di tengah-tengah pelaksanaan PSBB masa transisi itu sangat tinggi. Dan oleh sebab itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah melakukan pengaturan agar mobilitasnya tidak tinggi dengan pola kerja waktunya dibagi. Jadi ada yang 50% bekerja dari rumah, work from home, kemudian 50% bekerja di kantor, yang 50% ini pun wajib dibagi minimal 2 shift. Artinya dengan pola itu, maka tidak terjadi kepadatan atau pergerakan orang yang tinggi. Dan kemudian perlu dipahami juga bahwa di tengah-tengah pelaksanaan PSBB transisi, instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta itu tidak ada lagi sejak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli lalu. Nah, oleh sebab itu, agar penanganan wabah COVID-19 ini lebih cepat, maka pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap kita aktifasi. Tujuannya sebenarnya adalah agar warga aware bahwa mereka jangan melakukan pergerakan yang tidak penting, tetap bekerja dari rumah jika mendapat giliran bekerja dari rumah, jangan melakukan pergerakan atau mobilitas yang tidak penting. Oke Pak, tapi perbedaan operasionalnya ini dengan masa sebelum PSBB, dengan masa penerapan ganjil genap yang saat ini akan diberlakukan itu apa saja Pak? Untuk pola operasionalnya saat ini masih sama, yaitu pada 25 ruas jalan, periode waktunya pun pada jam sibuk pagi jam 6 sampai jam 10, sibuk sore hari jam 16 sampai dengan jam 21.00. Namun, ini pun akan kami evaluasi, karena tujuan kita adalah untuk mengurangi pergerakan orang yang tidak penting, maka bukan tidak mungkin nanti dari hasil evaluasi pelaksanaan tahap awal ini ternyata masih cukup tinggi pergerakannya, bisa saja saya dengan Pak Sambodo menerapkan pola ganjil genap sepanjang hari, kemudian pola ganjil genap bagi seluruh kendaraan bermotor, sehingga seluruh warga aware, oh kita ternyata belum selesai dengan pandemi COVID-19. Oke, supaya warga aware ya Pak, ya, supaya kita masih dalam masa pandemi. Iya. Oke, terima kasih Pak Syafir Liputo. Saya akan beralih nih ke Pak Sambodo. Pak, ini untuk titik atau ruas jalan tadi saya ingin menegaskan kembali, ini berarti ada di berapa titik jalan kah? Apalagi ini kan sebelum PSBB ada sejumlah ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap. Apakah nanti akan diberlakukan secara serentak langsung ditentukannya atau bertahap nih Pak Sambodo? Ya, sesuai dengan Pergub 88 2019 ya, itu kan sudah ditetapkan ada 25 ruas jalan. Dan saat ini di 25 ruas jalan tersebut sudah ada rambu yang menyatakan bahwa di ruas jalan tersebut terdapat pemberlakuan ganjil genap. Nah, ini tentu akan kita laksanakan secara serentak sekaligus di ke-25 titik itu. Walaupun penegakan hukum atau penindakan terhadap pelanggaran tersebut tidak kita jalankan serta-merta. Jadi kita memberikan waktu kepada masyarakat
untuk kita melaksanakan sosialisasi pemberitahuan selama 3 hari. Jadi hari Senin, Selasa, dan Rabu ini, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ganjil genap ini, maka baru kita tegur. Tetap kendaraan akan kita hentikan dan kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Bapak atau Ibu telah melanggar aturan ganjil genap. Nanti pada hari Kamis, tanggal 6, barulah kemudian kita melaksanakan secara penuh penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap, baik secara manual maupun secara etle, khususnya di ruas-ruas jalan yang memang selama ini sudah terpasang etlenya. Oke, jadi itu berkaitan dengan sanksi ya. Pokoknya untuk 3 hari ini akan dilakukan sosialisasi, kemudian baru hari berikutnya akan dikenakan sanksi begitu ya Pak ya? Ya. Untuk sosialisasinya Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak? Tentu saya dengan Pak Kadisub nanti kita akan membuat meme ya. Orang bilang mengenai meme-meme lah gitu. Meme untuk supaya dan itu infografis yang bisa kita sebarkan melalui media sosial, media online dan sebagainya untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa ganjil genap sudah mulai berlaku kembali. Khususnya pertama adalah ruas jalan mana saja. Yang kedua adalah jam berapa saja. Misalnya dari jam 6 sampai jam 10, kemudian dari jam 8 sampai 21. Kemudian berlaku untuk kendaraan apa saja. Selama ini kan ada memang untuk kendaraan roda 4, tetapi ada ke-13 jenis kendaraan yang memang mendapatkan pengecualian. Nah tentu ini harus kita jelaskan juga kepada masyarakat. Termasuk juga kendaraan sepeda motor tidak termasuk dalam melakukan ganjil genap. Nah, kita harapkan dengan media ini, baik media online, media sosial, kemudian juga media mainstream, mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih aware. Tujuannya adalah bukan kepada seberapa banyak kita melakukan penindakan, tapi justru semakin sedikit kita melakukan penindakan semakin bagus. Berarti kan itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini sudah cukup baik. Oke, terima kasih sekali untuk Kombes Pol Sambodo dan juga Pak Syafruddin Liputo ya. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas Pak. Nah itu dia tadi pemirsa, diharapkan juga pemberlakuan kembali ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta ini bisa menjadi referensi juga nih untuk instansi-instansi dalam membagi sistem kerja di kantornya masing-masing. Dan juga diharapkan nih bisa warganya tetap menjaga physical dan juga social distancing, baik itu nanti di kendaraan-kendaraan maupun nanti pada saat bekerja di kantor. Sementara itu bisa kami sampaikan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.